Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tri Estiningsih, salah satu mahasiswa PPG Batch 3 tahun 2022 di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pada kesempatan ini, saya akan menampilkan video pembelajaran yang dilaksanakan secara luring menggunakan model pembelajaran Project Based Learning di kelas 3 pada materi Hati Tentram dengan Berperilaku Baik, submateri Ikhlas di SD Negeri 20 Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji. Untuk itu, saya memohon kritik dan saran pada penguji untuk memberikan masukan dan bimbingannya terhadap video pembelajaran yang telah saya buat ini. Berikut video pembelajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak apa kabar? Baik, alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah. Hari ini siapa yang tidak hadir? Oke, hari ini hadir semua ya? Iya, baik. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, mari kita awali dengan membaca doa yang akan dipimpin oleh Ananda Teguh. Kepada Ananda Teguh dipersilahkan. Duduk siap, doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Selesai. Ya, terima kasih kepada Ananda Teguh. Baik anak-anak, mari kita mulai belajar kita hari ini dengan membaca surat pendek. Hari ini kita coba membaca surat Al-Ma'un. Anak-anak hafal surat Al-Ma'un? Ya, mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aitalladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Alhamdulillah. Biar anak-anak masih semangat belajar? Bisa kita mulai belajar kita hari ini? Bisa kita mulai belajar kita hari ini? Ya, supaya lebih semangat lagi sebelum belajar, yuk kita nyanyi dulu yuk lagu amal apa, anak-anak masih ingat? Iya, kita mulai yuk nyanyinya yuk. 1, 2, 3. Amal apa yang disukai Allah? Tepat pada waktunya. Apalagi yang disukai Allah. Berbaktilah pada lagi, apalagi yang disukai Allah. Beramallah. Iya, jadi banyak hal yang disukai Allah dari apa yang kita lakukan. Yang pertama apa tadi? Iya, mendirikan sholat tepat pada waktunya.
kemudian apa lagi? Iya, berbakti kepada ibu dan ayah, kepada kedua orang tua. Kemudian apa lagi? Iya, menolong kepada orang yang lemah. Kemudian ada lagi tadi? Iya, jadi yang terakhir beramal dengan hati yang ikhlas. Jadi dari sekian banyak amalan, ada 4 amalan tadi yang disukai Allah. Amalan yang lain gimana Bu? Disukai Allah enggak? Disukai. Nah, untuk hari ini kita akan belajar materi yang ada di dalam lagu tadi, yaitu materi hidup tentram dengan apa? Dengan berperilaku baik, yaitu dengan submateri ikhlas. Jadi anak-anak kita siap belajar ya? Oke, sebelum kita belajar, hari ini pelajaran kelas 3 semester genap untuk pelajaran kedua, pertemuan kita yang kedua, yaitu ikhlas, mempunyai beberapa tujuan pembelajaran. Ada beberapa yang ingin kita capai dalam pembelajaran ini. Nah, diharapkan supaya apa? Supaya dapat membedakan perilaku yang ikhlas dengan yang tidak ikhlas. Dan anak-anak diharapkan untuk mampu menunjukkan perilaku ikhlas dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak, pada hari ini kita akan belajar materi ikhlas dengan model pembelajaran mind mapping. Mind mapping itu kita membuat peta konsep, membuat bagan-bagan. Nah, sebelum ke sana, kita pahami dulu materi kita. Jadi, coba anak-anak lihat di sini. Nah, kita akan belajar tentang materi ikhlas. Materi ikhlas ini kita akan belajar tentang pengertian ikhlas dan cabang-cabangnya. Nanti anak-anak akan belajar membuat mind mapping. Tapi sebelumnya kita tonton dulu video pembelajaran ini supaya anak-anak bisa memahami materi yang akan kita pelajari. Silakan ditonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak yang sehat? Baik bukan? Pada hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 3 semester 2. Hari ini kita akan belajar tentang hati tentram dengan berperilaku baik dengan submateri ikhlas. Ikhlas artinya mengerjakan sesuatu kebaikan dengan memurnikan niat hanya untuk memperoleh ridha Allah. Jadi ikhlas adalah melakukan segala sesuatu tanpa mengharapkan apapun, hanya mengharapkan ridho dari Allah. Ikhlas merupakan salah satu syarat penting dalam beramal dan beribadah, sehingga seorang muslim harus senantiasa menjaganya. Syarat diterimanya amalan ibadah adalah ikhlas dan mengikuti sunnah Rasul atau tuntunan Rasulullah. Ikhlas dalam beribadah yaitu meluruskan niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena niat yang baik menjadi awal perbuatan baik. Niat yang ikhlas akan mengantarkan perbuatan yang ikhlas pula. Jadi anak-anak ketika dalam beribadah tidak boleh mengharapkan pujian dari orang lain. Ikhlas dalam belajar. Ketika kita belajar, niatkanlah untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu untuk menuntut ilmu, bukan karena ingin mendapat pujian dari manusia. Ikhlas dalam bersedekah. Segala sesuatu tergantung pada niatnya. Maka kita harus luruskan niat hanya karena Allah, bukan karena ingin dipuji orang lain. Jangan sampai kita mengungkit-ungkit amalan atau sedekah yang sudah diberikan, apalagi sampai menyakiti hati orang yang diberi. Ikhlas dalam bekerja. Bekerjalah dengan baik, ikhlas, baik dan semangat meskipun tidak ada orang lain yang melihat
mengerjakannya. Baik, demikianlah tadi anak-anak materi pembelajaran kita untuk hari ini. Mudah-mudahan kita dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Bu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya anak-anak, dari materi tadi, setelah menonton video tadi, bisa dipahami? Iya, jadi ikhlas itu apa ya? Ada yang bisa jawab? Ikhlas adalah melakukan kebaikan tanpa mengharapkan imbalan. Jadi ikhlas itu melakukan kebaikan tanpa mengharapkan imbalan atau pujian dari orang lain. Ikhlas dalam beribadah. Jadi beribadah tidak mengharapkan dipuji, nggak menunggu disuruh. Jadi ketika sudah waktu sholat, ada atau tidak ada yang menyuruh, ada atau tidak ada yang melihat, harus tetap sholat. Kemudian apalagi? Ikhlas dalam yang bertakwa, yang beriman. Jadi Allah tidak menilai seseorang dari harta, kekayaan, dan pangkatnya. Ya, sampai di sini anak-anak paham? Paham. Oke, kalau paham, kita akan belajar dengan membuat mind mapping. Mind mapping itu peta konsep. Ibu contohkan cara membuat peta konsep. Yang pertama yaitu anak-anak harus membuat garis tengah sebagai pusatnya. Kemudian nanti bentuknya boleh apapun ya nak ya. Boleh bentuk bunga, bulan, matahari, apa saja boleh, yang penting nanti bisa dirangkai. Ibu contohnya kotak aja. Nah, kita buat mind mapping seperti ini. Kemudian difokuskan bahwa pada satu titik merupakan titik pusat. Ya, pusatnya ada di tengah. Contohnya seperti ini, seperti yang Ibu gambarkan ya. Nanti anak-anak akan praktek membuat mind mapping. Tadi materi kita apa, Nak? Ya, di sini kita tulis ikhlas. Kemudian apalagi dalam ikhlas tadi yang dilihat di video? Apalagi pengertian ikhlas. Pengertian ikhlas. Kemudian ikhlas apa lagi tadi? Ikhlas dalam ikhlas dalam beribadah. Dalam beribadah. Kemudian ikhlas apa lagi? Ikhlas dalam bekerja. Ikhlas dalam bekerja. Ikhlas apa lagi? Ikhlas dalam belajar. Ada yang belum kita tulis? Ikhlas apa? Iya, ikhlas dalam bersedekah. Ikhlas dalam bersedekah. Kita tulis di sini. Ikhlas dalam bersedekah. Ya, kalau sudah terbentuk begini, anak-anak tinggal memberikan garis lengkung penghubung ke kotak yang menjadi titik pusatnya yang mana? Iya, ke ikhlas. Jadi dihubungkan. Nah, di sini anak-anak bisa membentuknya lewat pohon, kemudian apa lagi?
binatang. Kemudian apa lagi? Bunga boleh. Jadi macam-macam. Jadi nanti kita coba bikin per kelompok. Kemudian setiap kelompok nanti akan mencoba membuat bagan seperti ini, namanya mind mapping, peta konsep. Jadi anak-anak akan membuat peta konsep sederhana dengan materi ikhlas. Sampai di sini anak-anak paham? Ya, di sini boleh dilanjutkan oleh anak-anak di sini. Ditulis di sini ada lagi, bikin kotak lagi. Pengertian ikhlas ditulis. Kemudian ikhlas dalam beribadah di sini lagi ada lagi. Boleh. Sebaik mungkin, sebagus mungkin. Sampai di sini ada pertanyaan anak-anak? Oke, kalau tidak ada, anak-anak akan ibu bagikan LKPD, lembar kerja peserta didik. Di sini silakan anak-anak nanti bersama kelompoknya membuat mind mapping sederhana dengan panduan yang ada di LKPD ya. Oke. Buang ke sana. Baik, nanti anak-anak tulis di sini di kertas warna ini, kemudian ditempel di sini, ya. Nanti hasilnya maju per kelompok perwakilan, ya. Ada pertanyaan? Tidak, oke. Nak, tolong nak diulurin ke kawannya nak. Ini kertasnya ibu bagi, nanti kalau kurang boleh minta lagi ya. Udah biar di sini aja itu. Ya, silahkan berdiskusi. Kalau berdiskusi itu ngobrol ya. Boleh bersuara, boleh ngomong boleh, bicara boleh. Kalau kertasnya kurang, nanti boleh minta, ya. Ya, nanti kalau nggak cukup boleh minta lagi. Dah. Nanti kalau kurang minta lagi.
Ya, anak-anak sudah selesai? Oke, ada kendala nggak? Ya, kalau tidak ada kendala, kita coba lihat hasil kerja kelompok kalian. Untuk yang pertama, kelompok Ar-Rahim. Coba Ibu mau lihat, silahkan maju ke depan. Yuk di sini. Ini dia hasil diskusi kelompok kami dalam membuat map mapping. Ikhlas. Ikhlas artinya melakukan suatu hal tanpa mengharapkan imbalan dan pujian. Ikhlas dalam bekerja. Bekerja dengan sungguh-sungguh tanpa mengharapkan imbalan dan pujian. Ikhlas dalam beribadah. Sholat dengan sungguh-sungguh untuk mendapatkan ridho dari Allah. Ikhlas dalam belajar. Belajar tanpa mengharapkan pujian. Ya, tepuk tangan untuk kelompok Ar-Rahim. Ya, ini hasil dari kelompok Ar-Rahim. Coba kita lihat hasil dari kelompok Ar-Rahman. Ya, Ar-Rahim, silakan mundur dulu. Kita nanti lihat perbandingannya ya. Oke, sekarang kita lanjutkan untuk kelompok Ar-Rahman. Silakan perwakilan kelompok Ar-Rahman untuk maju. Ya, agak ke sini, Nak. Ya. Ayo silakan. Iya. Oke, tepuk tangan. Selanjutnya kelompok Al-Malik. Silakan kelompok Al-Malik. Pada ke sini, geser ke sini. Geser ke sini. Ayo, geser ke sini. Ya, tepuk tangan buat kelompok Al-Malik. Sekarang yang terakhir, kelompok Al-Qudus. Ayo, maju, Nak. Ya, kita tepuk tangan juga untuk kelompok Al-Qudus. Ya, coba Ibu mau lihat. Ya, anak-anak. Coba diperhatikan dari 4 hasil membuat mind mapping kelompok ini, manakah yang menurut kalian paling bagus? Kelompok mana kira-kira? Ar-Rahim, Ar-Rahman, Al-Malik, Al-Qudus. Hah? Kelompok mana? Ayo dong, nggak usah malu-malu. Kelompok mana yang paling bagus? Oke, tepuk tangan untuk Ar-Rahim. Yang nomor 1 Ar-Rahim. Yang nomor 2 kelompok apa kira-kira? Kelompok apa? Al-Qudus. Ya, tepuk tangan dong untuk kelompok Al-Qudus. Dan dilanjutkan untuk kelompok apa? Yang ketiga. Ar-Rahman. Dilanjutkan kelompok. Iya, tepuk tangan untuk kita semua. Ya, anak-anak silakan duduk kembali. Ya, anak-anak, bagaimana belajar menggunakan mind mapping? Asik tidak? Seru nggak? Anak-anak bisa memahami materi ini? Oke, kalau bisa mari kita simpulkan bersama-sama hasil belajar kita hari ini. Jadi dari materi ikhlas, apa yang dapat anak-anak pelajari? Ikhlas dalam beribadah. Apalagi yang dapat anak-anak pelajari? Ikhlas dalam belajar. Kemudian ikhlas dalam bersedekah. Ada lagi? Iya. Jadi kesimpulannya adalah apapun yang kita lakukan harus semata-mata karena apa? Karena Allah. Ya, jadi ikhlas itu melakukan segala sesuatu kebaikan semata-mata mengharapkan ridho Allah. Baik, anak-anak
sudah memahami materi ini, sekarang kita lanjutkan ke post test, yaitu melakukan evaluasi mengerjakan latihan. Soalnya akan Ibu bagi di sini, silahkan dikerjakan di kertas ini saja, nanti kalau sudah selesai dikumpul ya. Yuk silahkan dikasih nama, jangan lupa ditulis namanya. Kalau sudah selesai nanti dikumpul, jangan lupa ditulis nama ya. Ya, silakan dikerjakan. Ditulis namanya. Oke, anak-anak sudah selesai? Ya, kalau sudah selesai silakan dikumpul. Ya anak-anak sudah dikumpul semua? Ya, untuk hari ini pembelajaran kita sudah selesai. Sebelum kita tutup, Ibu berpesan nanti ketika pulang sekolah tidak mampir kemana-mana ya. Langsung pulang ke rumah, ganti baju, kemudian jangan lupa mengaji ya. Oke. Untuk minggu depan kita akan belajar materi mohon pertolongan hanya kepada Allah. Anak-anak boleh siapkan di rumah, dibaca bukunya supaya minggu depan kita siap untuk belajar. Baik, sebelum kita pulang, kita berdoa dulu kepada anak-anak Teguh, dipimpin doanya. Ya anak-anak silahkan pulang, berhati-hati di jalan. Yang sudah dijemput orang tuanya boleh pulang, yang belum dijemput silahkan ditunggu di depan. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.